baik ini Senin Somo Wage Medang Sieu bertepatan dengan hari purnama 12 Mei 2025. Saya sebagai Gubernur Bali bersama Ketua DPD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163 Wirasatya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali menyampaikan beberapa hal penting dalam menyikapi ramainya pemberitaan terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang kedua, bahwa pembangunan Bali dalam berbagai aspek kehidupan diselenggarakan dengan visi namun satu ke Bali, oleh pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala, menuju kehidupan Krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Sejalan dengan visi tersebut, kehidupan masyarakat Bali diselenggarakan dengan tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis guna menjaga kekuatan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali demi nindihin bumi Bali. Kehidupan masyarakat Bali diwarnai berbagai unsur yang bersifat perorangan dan kelompok seperti suku, agama, ras, dan golongan yang dapat bergabung dalam berbagai organisasi termasuk ormas. 4. Ormas merupakan bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, ormas berkewajiban antara lain memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. 6. Keberadaan ormas secara khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaan. 7. Dalam Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 mengatur bahwa pengurus ormas yang ada di daerah wajib melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada pemerintah daerah setempat melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik provinsi atau kota kabupaten. 8. Sampai saat ini di Provinsi Bali sudah terdaftar sebanyak 298 ormas yang telah mendapat surat keterangan terdaftar atau SKT. Sejumlah ormas tersebut bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan, dan kebangsaan. 9. Gubernur Bali sebagai kepala daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT ormas dengan pertimbangan kondisi di wilayah Provinsi Bali. Nomor 10, berkaitan dengan keberadaan ormas di wilayah Provinsi Bali yang belum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud, maka ormas bersangkutan belum diakui keberadaannya dan tidak dapat melakukan kegiatan operasional di wilayah Bali. 11. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh lembaga negara, yaitu oleh kepolisian dan TNI.
Selain itu, Bali telah memiliki sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat dan bantuan keamanan desa adat Bankamda, terdiri dari unsur pecalang, Linmas, Babin Kamtimas, dan Babinsa yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. 12. Sipandu Beradat diluncurkan secara resmi oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listio Sigit Prabowo pada hari Jumat 28 Januari 2022 bertempat di Gedung Kisra Nawe, Taman Budaya Denpasar. Maka dengan dua institusi tersebut, yaitu oleh negara dan lembaga berbasis adat, penanganan keamanan dan ketertiban di wilayah Wiwidangan Desa Adat Sebali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan-kegiatan berskala internasional di Bali yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini, bahkan sampai ke depan sepanjang zaman. 13. Oleh karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi. 14. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali sangat terbuka dan toleran terhadap keberadaan warga pendatang. Namun semua warga yang tinggal menetap di Bali berkewajiban berperilaku baik, bekerja sesuai profesinya dengan baik, produktif, serta berkontribusi untuk membangun Bali, menghormati nilai-nilai budaya Bali, dan mentaati kebijakan pemerintah Provinsi Bali seperti kata orang bijak, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. 15. Sebagaimana yang sudah ada selama ini, warga pendatang atau perantauan di Bali sangat baik membentuk wadah berupa paguyuban seperti paguyuban Sunda, paguyuban Banyuwangi, paguyuban Minang, paguyuban Batak, dan sejenisnya yang bertujuan untuk mengembangkan suasana kekeluargaan dan keakraban, persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi positif untuk pembangunan Bali. 16. Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163 Wirasatya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali sepakat mengambil sikap untuk menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas serta meresahkan masyarakat. Tindakan tegas tersebut sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata, tertib, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia, serta untuk mewujudkan kepariwisataan Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. 17. Saya sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh aspirasi masyarakat Bali yang menolak munculnya ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas serta meresahkan di bumi Bali. Terakhir, 18. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyup, kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama dan bergotong royong membangun Bali di skala-skala dengan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kenyamanan setiap orang di Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu gilik saguluk, para separo, selunglung sebayang take, sarpenaya, atau seia sekata, seiring sejalan, bekerjasama dengan sama-sama bekerja. Itulah beberapa poin, ada 18 poin yang disampaikan dalam menyikapi
mengenai keberadaan ormas yang muncul belakangan ini. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Kami